Saudara-saudara sekalian, setelah kita mengetahui hal-hal dalam customer journey yang membuat pelanggan itu sebel, kecewa, marah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, biasanya ada 3 aspek penting yang harus kita perbaiki. People, proses, dan teknologi. People ya dapat kita tingkatkan performanya dengan cara meningkatkan knowledge-nya, mengubah mindset-nya. Contohnya, mengubah mindset bahwa mereka tidak harus takut dengan pelanggan yang cerewet atau yang suka komplain. Karena itu aset besar bagi perusahaan untuk bisa memperbaiki diri. Tapi banyak customer kita ketika komplain ke kita, frontliner kita tidak memiliki kemampuan untuk handling the complaint dengan baik. Oleh karena itulah SDM kita harus ditingkatkan knowledge-nya, harus ditingkatkan keterampilannya, harus ditingkatkan skills-nya dalam melayani pelanggan. Mereka juga harus memiliki skill untuk berinovasi, untuk berkreasi. Tidak semua perubahan harus membutuhkan izin atasan atau harus membutuhkan izin direktur utama. Ada hal-hal kecil yang mungkin bisa Anda putuskan di tempat. Saya berikan contoh misalnya. Kita bekerja di customer service. Kemudian ada orang yang setelah menunggu setengah jam bertemu dengan kita. Ternyata dia salah antri. Nah, customer service yang tidak tahu cara menangani ini, dia hanya bilang begini, mohon maaf ibu salah antri. Ibu mestinya antri di kasir, jadi sekarang silakan ibu antri lagi. Apa tidak marah pelanggan kalau diminta begitu? Tetapi kita bisa melakukan dengan sedikit berkreasi dengan mengatakan, Bu, ibu salah antri. Lain kali kalau keperluannya seperti ini, antrinya di kasir. Tapi karena ibu sudah mengantri lama, mari ibu saya antarkan ke kasir sehingga ibu tidak perlu mengantri lebih lama. Dan saya temani ibu itu ke kasir dan di kasir saya bilang, abis ini tolong ibu ini dulu ya. Karena dia sudah mengantri cukup lama cuma salah antri. Inisiatif seperti itu ya, inovasi-inovasi kecil seperti itu harus ada di frontliner kita yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Itu yang pertama, aspek manusia. Tingkatkan kompetensi, knowledge, keterampilan, dan mindset-nya. Kemudian untuk proses. Ya, dalam berkaca dengan model bisnis proses reengineering, ada 4 hal yang bisa kita lakukan terhadap proses. Pertama, dengan adanya banyak teknologi yang berkembang di sekitar kita, maka Anda bisa mengeliminasi proses yang tidak perlu. Ya, proses-proses seperti mengantri terlalu lama. Kenapa harus datang dulu ke dokter baru mengantri? Kenapa tidak mengambil antrian ketika kita berada di rumah? Kita telepon kira-kira kita bisa dapat jam berapa sesuai dengan data-data masa lalu. Sehingga kita tidak perlu menunggu terlalu lama misalnya. Jadi proses eliminasi itu bisa kita lakukan. Pendaftaran tidak harus datang dulu ke suatu tempat baru kita mendaftar. Kita bisa lakukan dari mana saja dengan handphone dan lain sebagainya. Proses-proses yang tidak perlu eliminasi. E. Yang kedua S. Proses-proses yang panjang coba disimplifikasi. Yang tadinya harus lewat 7 meja, jadikan 2 meja. Bahkan kalau bisa hanya 1 meja selesai. S. Simplifikasi proses. Ketiga, integrasi proses. Yang tadinya orang harus dilempar-lempar ke beberapa tempat, kenapa tidak semua dibawa ke satu tempat? Mengintegrasikan beberapa proses ke dalam satu proses besar. Itu I. Dan yang terakhir adalah A, automatisasi. Prosesnya tetap, tapi bukan lagi manusia yang melakukannya, tetapi mesin, komputer, robot, atau hal-hal yang lain. Asia, eliminasi, simplifikasi, integrasi, dan automatisasi proses. Dan yang ketiga terkait dengan teknologi. Pergunakan berbagai teknologi yang ada. Aplikasi-aplikasi seperti big data gitu ya, e-commerce, blockchain ya, kemudian chatbot, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa membuat customer menjadi lebih nyaman. Automatic check-in misalnya gitu ya. Kemudian e-ticket ya. Kemudian bentuk-bentuk seperti e-procurement ya.
atau mungkin digital payment. Itu semua adalah penggunaan teknologi yang bisa mempermudah pelanggan sehingga mereka tidak kehabisan waktu, mereka tidak kehabisan biaya untuk melakukannya. Silakan berinovasi dan berkreasi. Terima kasih.